Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Nabila Afisena dengan NIM S1A2100075 dari Prodi TP. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945. Nah, setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan demokrasi yang ditumbuhkan, dipelihara, serta dihormati oleh setiap warganya. Nah, di sini kita masuk ke menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Nah, ngomongin demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratein. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, prinsip atau pilar penyangga yang mencirikan kehidupan bernegara sebagai pemerintahan demokrasi, di sini ada salah satu contoh pendapat, yaitu dari Sanusi 2006. Beliau mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni yang pertama demokrasi berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, dan demokrasi dengan otonomi daerah, dengan kemakmuran dan keadilan sosial. Nah, di sini ada 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Yang pertama di sini ada klasikal Aristotelian teori. Nah, kalau yang pertama ini menandakan demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan. Kalau misalnya yang kedua, di sini ada medieval teori. Ini menandakan bahwa pada dasarnya menerapkan Roman Law atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan yang ketiga ada contemporary doctrine. Ini merupakan konsep republikan dipandang sebagai konsep republik, bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Nah, di sini ada pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Suatu negara pasti mempunyai ciri khas tertentu dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kekhasan. Nah, apa sih khasnya? Nah, menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat sebagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945. Nah, di sini pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Jadi pada awal mulanya demokrasi itu berbentuk sebagai bentuk pemerintahan. Pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno, namun demikian demokrasi saat itu hanya berpartisipasi politik dan minoritas kaum laki-laki dewasa. Nah, tapi pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Nah, di sini ada salah satu contoh pendapat pentingnya demokrasi dari salah satu rakyat. Beliau mengatakan, mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat?
karena demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata usaha suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan diperlukan masyarakat. Tidak hanya sekadar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demikian, demokrasi tak akan saling ingin menang sendiri, saling memaksakan kehendak, saling menghina, saling melecehkan, saling menjatuhkan, yang ada saling menghargai, menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling lapang dada, dan saling tenang rasa. Dan kehidupan yang nyaman pasti tercipta. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.